Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ya, Bapak doakan ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang sakit, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Di pada pertemuan kali ini ya, Bapak ingin mencoba untuk menjelaskan kembali tentang materi logo bagian kedua. Ya, karena di sini ada beberapa permintaan dari teman kalian ya yang katanya belum terlalu jelas Pak dari materi yang lalu. Jadi Bapak coba di sini membuat video untuk lebih menjelaskan lagi tentang materi logo bagian kedua ya pertemuan yang lalu. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa lebih jelas lagi. Tanpa lama-lama ya, kita mulai saja pembahasannya. Oke, check it out. Logo ya, di sini ada logo part 2 materinya. Yang pertama ada brand, ada klasifikasi logo. Lalu ada yang ketiga logo gambar atau logo tulisan. Dan di sini adalah langkah-langkahnya pembuatan logo. Yang pertama adalah brand itu adalah merek bahasa Inggrisnya. Ini ya, brand itu atau merek itu pasti berbeda ya pengertiannya antara brand atau merek dengan logo. Semua orang itu ya pasti bisa diwakili oleh logo. Semua orang punya logonya. Bahkan bisa disebut ya kalau misalkan kita punya parap itu adalah bisa dimasukkan ke dalam jenis logo ya. Sementara yang namanya merek itu adalah satu kesatuan utuh. Jadi logo itu ya bisa masuk ke dalam merek, tapi merek itu ya belum tentu masuk ke logo ya. Merek itu pasti ada logonya, logo itu belum tentu ada mereknya. Jadi seperti itu. Jadi di sini ya, logo itu kalau diberatkan sebagai manusia adalah wajahnya. Kenapa? Yang pertama ya, kalau misalkan kita berbicara sama manusia atau menemui manusia itu pasti kita melihat yang pertama kali adalah wajahnya ya. Masa kita melihat ke yang lain ya, agak-agak aneh kalau misalkan kita melihat yang lain ya. Kita baru ketemu orang, kita bertemu orang, kita melihat hal-hal yang lain dari orang tersebut, kayaknya kurang etis ya. Jadi kita pasti melihat matanya, melihat mukanya ya. Jadi yang pertama adalah agar mudah dikenali ya. Jadi fungsi merek atau fungsi logo di sini bagi merek adalah yang pertama adalah agar merek tersebut mudah dikenali. Yang kedua yaitu adalah sebagai identitas ya. Jadi kalau misalkan kita melihat seseorang itu kan pasti ya mukanya itu pasti beda-beda. Dia punya 2 tangan, punya 2 kuping ya, punya 1 hidung ya. Hampir semuanya seperti itu manusia. Tapi yang membedakan antara yang jelas-jelas ya membedakan antara manusia dan satu dan lainnya adalah mukanya. Gampang saja ya, mudahnya adalah membedakan dengan melihat wajahnya atau mukanya ya. Muka si A dan muka si B pasti berbeda ya. Kalau misalkan kembar seperti apa? Ya pasti aja ya tetap ada perbedaan meskipun hampir sama mukanya. Tapi di sini kita melihat secara general, secara umum ya. Ketika kita membedakan seseorang dengan orang lainnya pasti kita yang pertama kali kita jadikan indikator adalah mukanya. Jadi di sini sebagai alat identifikasi produk, identifikasi merek ya. Yang kedua sebagai alat identifikasi ya. Nah, yang ketiga di sini ya, ketika kita melihat manusia itu pasti yang kita ingat pertama kali adalah hal-hal yang unik dari wajahnya, dari mukanya. Misalkan ya di sini ya, apalagi sekarang kalau misalkan perempuan ya, wanita itu rata-rata ya memakai hijab. Jadi kita agak-agak pusing gitu membedakan wanita yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita pasti misalkan ya kita membedakan ibu guru A dan B itu pasti ya membedakan dari mukanya ya, karena hampir semuanya pakai kerudung ya. Apalagi kalau misalkan pakai seragam semuanya agak sulit dibedakan. Jadi biasanya kita membedakan dari mukanya. Dan pasti ya muka itu yang paling kita ingat ya. Muka itu yang paling kita ingat. Kita tahu si A, kita tahu si B, kita tahu si C, kita ingat si A, kita ingat si B, kita ingat si C dari mukanya ya. Nggak mungkin ya kita ingat
bohong ya kalau misalkan kita ingat pertama kali indikatornya adalah kepribadiannya atau apanya gitu, pasti kita ingat yang pertama kali adalah mukanya ya. Jadi yang ketiga di sini adalah agar mudah dikenali dan agar mudah diingat oleh si pelanggan atau calon pelanggan di sini. Jadi logo ini ya, meskipun kesannya sepele, tapi ternyata banyak manfaatnya nih buat merek secara keseluruhan. Oke, di sini adalah logo adalah wajah dari manusia tersebut, sementara merek mewakili orangnya secara keseluruhan. Oke, next. Nah, seperti ini ya. Logo adalah mukanya, brand itu adalah manusia secara keseluruhan. Ya, maaf kalau gambarnya terlalu jelek. Oke, di sini ada klasifikasinya. Yang pertama di sini klasifikasi logo. Ini menurut Yasaburo Kuwayama ya. Kayaknya sih orang Jepang. Nah, Yasaburo Kuwayama nggak mungkin ya namanya seperti ini. Ternyata orang Tangerang ya, kayaknya agak-agak langka gitu ya. Oke, di sini yang pertama adalah jenis alfabet. Jadi di sini ya di logo itu terdapat beberapa komponen, atau biasa yang terdapat dalam logo ini adalah elemen-elemen berikut ya. Ya kalau misalkan yang lain mungkin ada lagi ya, ada yang bentuknya emblem, ada yang bentuknya apa gitu. Cuma secara garis besarnya di sini dalam sebuah logo ini pasti ya biasanya terdiri dari beberapa elemen berikut atau 4 elemen ini nih. Yang pertama adalah berbentuk huruf ya. Logo itu pasti ada yang bentuknya huruf. Misalkan ya kayak logo Coca-Cola tuh ya, Coca-Cola kan huruf bentuknya ya. Dan mungkin ini lebih ini lagi ya, contohnya nih. Nah di sini ya ada logo hurufnya ya. Google juga ya, Google itu ada logo ininya, logo emblemnya, logo gambarnya ya. Kalau misalkan kalian perhatikan ya, ada logo gambarnya juga ya. Tapi di sini ada komponen hurufnya. Jadi kita masukin adalah contohnya logo alfabet. Oke, Lego ya, Lego ada tulisannya ya, ada juga gambarnya. Jadi ini masuk ke dua kategori tersebut. Lalu berikutnya adalah logo simbol. Logo simbol itu tentunya ya simbol. Kalau simbol itu berarti sesuatu yang bisa kita artikan ya, gambaran sesuatu yang bisa kita artikan, interpretasikan. Jadi ada artinya. Jadi di sini ya logo simbol itu berarti gambar-gambar yang kita itu ketika melihatnya ya tahu ini gambar apa. Jadi bisa diartikan. Jadi bisa dipahami dengan mudah seperti itu. Nah di sini ya ada gambarnya ya. Tentu saja kalau misalkan WhatsApp ini gambar telepon. Kalau yang yang burung ini ya, burung ini kan Twitter, tweet bertweet gitu ya. Jadi ada gambarnya, ada bisa diartikan gitu ya, jelas. Nggak berantakan gitu. Jadi jelas kelihatan. Maknanya bisa kita artikan. Di sini adalah Instagram ya. Ini berarti kamera nih ya, shutter kamera. Di sini ada Apple ya, kelihatan ya, jelas ya di sini Apple. Meskipun mungkin kelihatan abstrak, kelihatan sedang, tapi kita bisa mengartikan ya, ini gambar apel nih, dan apelnya itu sudah dimakan sebagian nih, bagian kanannya dimakan. Oke, jadi jelas ya kalau logo simbol itu berarti gambarnya bisa diartikan, mempunyai arti, bisa diinterpretasikan. Next di sini concrete form. Jadi concrete form itu logonya itu mewakili atau menyerupai ya produk atau merek yang dijual atau merek tersebut. Misalkan di sini kalau kopi ya, di sini logonya ada kopinya ya. Di sini sambal ya, produknya sambal. Di sini ada gambar sambal di logonya. Di sini ada mie tura. Di sini juga gambarnya ya, ada gambar mie-nya, ada gambar sambal juga lagi ya, ada gambar cabenya. Di sini ya menyerupai itu, jadi produk yang terdapat logo tersebut itu bisa diwakili oleh si logo tersebut. Jelas ya. Jadi misalkan isinya kentang, logonya itu ada gambar kentangnya. Jadi nggak usah
nggak usah gambar kentangnya langsung, tapi bisa mewakili misalkan di sini ya, sambalnya itu misalkan ada kakinya, ada mulutnya, ada ini ya, tetap ya, tapi dia mewakili sambal, jadi mewakili produknya, jadi menyerupai ya. Menyerupai itu nggak harus selalu pakem harus sama dengan isinya, tapi menyerupai bisa mewakili isi dari produk tersebut. Oke, jelas ya. Nah, kalau di sini abstrak itu ya tidak beraturan ya, tidak beraturan di sini. Logonya ini apa ya, sulit. Ini tuh gambar apa sih gitu, sudah dipahami ini gambar apa sih, jadi sembarangan, kayak kesannya sembarangan gitu, tapi dia mempunyai makna, tapi untuk kita itu sulit dipahami ya, terlihatnya berantakan aja, terlihatnya tidak beraturan aja. Di sini ada ya, kalau misalkan kalian kenalin, di sini ada logo dari Huawei ya. Huawei ini yang merah ini. Lalu di sini ada logo Pepsi yang atas. Yang bawah itu ada logo Renault ya, mobil. Dan yang paling kanan itu ada logo Indosat ya. Jadi jelas ya, beda ya simbol sama abstrak. Kalau simbol itu bisa diartikan ya, jelas gitu ya. Jelas dia mewakili gambar apa. Sementara kalau misalkan abstrak itu dia tidak beraturan. Kita nggak tahu kan ini gambar apa, tapi dia dari si pembuat logonya tersebut dia mempunyai arti, tapi untuk kita sendiri agak sulit diartikan ke dalam bentuk apa gitu. Oke? Abstrak, tidak berbentuk, tidak beraturan. Jelas ya? Di sini ya, kategori logo berdasarkan konstruksinya. Jadi kalau misalkan di logo itu biasanya ada apa aja sih komponennya sekali logo itu ya. Di sini dibedakan ke 3 jenis. Yang pertama adalah picture mark and letter mark. Yang kedua picture mark sekaligus letter mark. Yang ketiga adalah letter mark saja. Jadi yang pertama picture mark and letter mark. Jadi ada gambarnya, ada tulisannya ya. Picture mark, letter mark. Letter itu tulisan, picture itu gambar. Jadi logo itu tersebut ya terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada gambarnya ya, gambar apa gitu. Lalu yang berikutnya ada tulisannya juga. Jadi double gitu. Sementara yang kedua ya, picture mark sekaligus letter mark, elemen gambar dan tulisan terpisah, disebut gambar bisa juga tulisan saling berbaur. Jadi di sini ya, kalau misalkan picture mark sekaligus letter mark itu elemen gambarnya itu ini terpisah. Nah, mungkin kalau misalkan dijelaskan dengan contoh bisa lebih dimengerti ya, nanti ada contohnya. Di sini yang ketiga adalah letter mark saja. Jadi logonya itu ya terdiri dari tulisan aja, nggak ada gambarnya, nggak ada apanya. Oke, ini beberapa contohnya. Logo ini terdiri dari gambar logo dan tulisan logo yang terpisah. Nah ini ya, TikTok, ada gambar ininya, ada gambar apa namanya, nada mungkin ya, tangga nada. Di sini ada TikToknya, ada tulisan TikToknya ya, nggak bisa dipisahin nih ya, ada ininya, ada gambar tanda nadanya, ada tulisannya TikTok. Nah di sini ada gambar Dota ya, Dota 2 itu adalah game e-sport. Di sini ada logonya, ada tulisannya juga. Jadi kita mengenali 2 merek ini ya, bisa dari tulisannya, bisa dari gambarnya. Ya. Yang berikutnya di sini picture mark sekaligus letter mark. Nah ini agak sulit sih ya di sini. Jadi di sini ya, logo ini digambar dan tulisannya saling berbaur. Jadi di sini tulisannya, di tulisan tersebut ya ada gambarnya juga. Misalkan ya, kalau misalkan kalian perhatikan di sini Levi's, contohnya Levi's itu kan hurufnya. Lalu di sini ada gambar semacam trapesium atau sejenisnya ya. Itu mewakili kantongnya ya. Jadi kalau misalkan zamannya dulu, kalau misalkan kalian lihat lagi sejarah Levi's-nya itu jeans ya, jeans Levi's itu merek jeans terkenal. Jadi logonya ini mewakili kantong ya, kantong jeansnya, dan ada tulisan Levi's-nya. Jadi mewakili gambar sekaligus mewakili kata ya, satu logo mewakili gambar dan mewakili tulisan. Di sini ada FedEx juga ya. FedEx itu jasa pengiriman ya. Kalau misalkan di kita itu yang paling terkenal ada Tiki mungkin ya, atau Ninja Express seperti itu. Di sini ada FedEx
mungkin terlihatnya tulisan saja ya, tapi di sini ada gambarnya juga, ada elemen gambarnya juga. Di sini ada gambar tanda panah. Kalau misalkan kalian perhatikan baik-baik ya, ada gambar tanda panah di tulisan I dan X-nya ini, ada tanda panah ya ke kanan ya. Kalau misalkan kalian perhatikan baik-baik, dia ada simbolnya juga, ada gambarnya juga, ada tulisannya juga. Jadi ya, tanda panah ini mewakili FedEx yang emang istilahnya ya deliver, mengantarkan, mengirimkan, karena emang FedEx ini adalah jasa pengantaran, jasa logistik ya. Jadi ada simbolisnya, ada gambarnya, ada tulisannya. Oke. Di sini ya, kalau misalkan ini lettermark saja, tulisan saja, jadi logonya ini cuma tulisan aja, nggak ada gambarnya, nggak ada apanya gitu ya, cuma tulisan doang. Di sini ada Acer ya, Acer apa Acer ya, Acer deh ya, maklum ya orang Indonesia, Acer ya, Acer dan Sony ada gambarnya nggak, ada logonya yang lain nggak ada ya, tulisan aja Sony ya. Tidak ada aksen lain ya, cuma Sony doang. Di sini ada lagi Acer juga nggak ada logonya ya, nggak ada apanya. Kalau misalkan kalian perhatikan di produk-produknya Acer itu cuma ada tulisan Acer aja, nggak ada gambarnya, nggak ada apanya ya. Acer dan Sony, gampang aja ya untuk lettermark ini. Jadi logonya itu hanya sebatas tulisan aja, nggak ada gambarnya, nggak ada apanya, nggak ada simbolisnya, cuma letter. Ini mungkin yang kesannya ya, yang letter ini murah gitu ya, pengen murah atau mungkin malas aja bikinnya. Tapi tentu aja ya, ada motivasi tersendiri, ada tujuan tersendiri kenapa sih ada yang tulisan, ada yang gambar sekaligus tulisan, ada yang gambar saja. Nah di sini kita coba perhatikan ya, kira-kira nih kalau misalkan pilih tulisan itu keuntungannya apa, pilih gambar saja keuntungannya apa. Di sini ya, kalau misalkan tulisan itu pasti ya namanya sudah baik ya, kita lihat ya sendiri, Sony dan Acer itu emang mereknya sudah terkenal. Ada lagi ya di sini ya, mungkin yang contoh yang lain adalah Coca-Cola ya, punten ya, Coca-Cola itu kan logonya udah terkenal banget ya. Jadi namanya sudah baik, unik dan berbeda, sudah populer ya, sudah dikenal masyarakat. Jadi dia percaya diri aja menggunakan logonya tulisan saja ya, karena emang namanya sudah dikenal baik sama masyarakat. Jadi kalau misalkan dia ditambahin gambar, mungkin orang agak bingung ya, oh ini merek apa gitu. Cuman karena dia dikasih mereknya atau logonya itu bentuknya mereknya atau bentuknya tulisan saja, dia itu mudah dikenalin ya, dan emang sudah populer sebelumnya. Nah yang kedua, ingin membuat orang lebih fokus pada namanya saja ya, fokus sama namanya aja. Soalnya kadang-kadang juga ada gambar logo ya, yang kebanyakan gambar, yang kebanyakan aksen, malah jadi menghilangkan kesan mereknya ya. Jadi yang diperhatikan logonya, mereknya malah terpinggirkan gitu. Jadi ini yang memilih logo dalam bentuk tulisan ini, dia ingin orang itu fokus ke mereknya saja ya, ke nama mereknya saja. Yang ketiga, di sini ingin membuat orang lebih jelas menangkap hubungan antara sub brand dengan master brand yang lain. Jadi di sini ya, kadang-kadang kalau yang seperti yang Bapak jelaskan ya di materi yang lalu, jadi suatu merek atau suatu perusahaan itu ya pasti dia ada yang menghasilkan beberapa jenis produk lainnya gitu ya, yang berbeda antara satu dengan lainnya. Misalkan kayak Sony ini kan dia selain memproduksi alat elektronik ya, dia juga ada bagian entertainmentnya. Di sini ada Sony Entertainment ya, di situ ada logonya. Jadi di sini ya, dia itu agar antara produk yang satu dengan produk yang lain itu ya berkesinambungan. Jadi ketika orang melihat produk ini, ternyata dia bisa dihubungkan dengan produk lainnya ya. Jadi ketika orang melihat produk yang si produsen ini hasilkan ya, yang lain, dia itu langsung mengenali. Oke, gampang ya, jadi langsung mengenali aja produknya karena emang produknya itu populer. Di sini kenapa pilih gambar? Kalau misalkan namanya itu terlalu generik ya, terlalu membosankan, terlalu sederhana ya, jadi di sini ditambahin lagi atau mungkin tulisannya itu atau mereknya itu terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak,
Jadi biar dia membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain, dia menggunakan tambahan gambar yang berbeda, gambar yang unik. Jadi biar tambah unik ya produknya, membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Lalu di sini adalah namanya terlalu panjang. Misalkan ya Bapak bikin produk namanya Trestagung Saptahadi Hardakusuma, itu kan terlalu panjang ya. Jadi mungkin kalau misalkan dipakein logonya itu dari singkatan nama Bapak saja ya. By the way ya, kalau misalkan singkatan itu masuknya ke alfabet juga ya, alfabet letter ya, namanya terlalu panjang. Jadi Bapak itu ngeluarin logonya mereknya TAS ya. TAS itu singkatan dari Trestagung Saptahadi ya, seperti itu. Biar karena kan nanti namanya logo itu kan biar menyederhanakan ya. Misalkan kita naruh logonya dalam kemasan gitu, kalau misalkan terlalu panjang ya kayaknya kurang cukup ya ruangnya buat pasang logonya dan lainnya sebagainya ya. Banyak ya alasannya ya. Lalu di sini adalah namanya kurang menggambarkan brand personality-nya, sehingga dibutuhkan gambar untuk lebih memperjelas personality identitasnya. Jadi misalkan ya, kalau misalkan suatu merek kebetulan ya dia punya nama yang mungkin berbeda dari ininya ya, berbeda dari produk yang ditawarkan. Misalkan ya nggak jauh-jauh ya, kayak misalkan ya mungkin ini sering jadi contoh buat dari Bapak sendiri, Sop Janda ya, Sop Janda ya. Ada Sop Janda yang mungkin kalian ada yang tahu ya, Sop Janda. Mungkin kalau misalkan kita berpikiran ya, oh ini Sop Janda nih, kok kesannya kayak yang merendahkan status janda atau apa gitu ya, kayaknya jualan apa gitu kan. Kan orang-orang kan mungkin yang tidak terlalu familiar kan ini ya, mungkin berpikiran jelek seperti itu. Jadi dia dalam Sop Janda itu ya ternyata singkatan dari jajanan Sunda. Jadi ada gambarnya tuh mereknya ya, gambar makanan kalau misalkan kalian perhatikan itunya ya. Jadi biar karena mereknya itu ya, karena udah seperti itu, supaya dia itu mereknya itu tidak terlalu menutupi produk aslinya itu, maka dia tambahkan gambar supaya lebih menjelaskan lagi tentang apa sih produk tersebut ya, biar orang itu nggak salah kaprah, biar nggak salah paham ya. Oke, yang berikutnya ingin menetapkan gambarnya pada media tertentu. Nah ini ya, seperti yang Bapak bilang ya, supaya gampang ditempelin aja, ditempelin di mana gitu ya, agak-agak ini ya, agak-agak terlihat gitu. Ya, kalau logo itu kan terlihat ya, kalau misalkan tulisan itu mungkin dianggapnya terlalu sepele gitu ya, jadi orang itu nggak terlalu memperhatikan. Jadi kalau misalkan pakai gambar itu, dia itu kelihatan jelas tuh ya, gambarnya berbeda sendiri, jadi unik sendiri. Oke, di sini ada langkah-langkah pembuatan logo ya, mungkin nanti Bapak coba jelaskan lagi di video berikutnya, karena untuk video ini udah terlalu lama mungkin seperti itu. Jadi kita coba jelaskan lagi ya di video berikutnya. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Selalu jaga kesehatan ya, jalankan 3M dengan baik, dan plus 1V ya. 3M plus 1V. 3M-nya apa? Memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga adalah ada yang ulang tahun ternyata ya. Yang ketiga adalah Bu Sariah ya, ulang tahun, guru bahasa Inggris. Yang ketiga adalah menjaga jarak ya, menjaga jarak. Jadi tolong menjaga jarak ya, minimal 2 meter dari orang yang sakit, atau mungkin kita sedang sakit, tolong jaga jarak sama yang lain ya, biar kita itu tidak menularkan atau ditularkan penyakit-penyakit. Termasuk di sini adalah penyakit COVID. Nah, satu V-nya apa? Satunya V-nya itu adalah disuntik vaksin. Segera ya, disuntik vaksin 2 kali agar tercipta imun ya dari COVID-19 ini. Semoga ya dengan seperti itu COVID-19 ini segera berlalu ya, cepat berlalu, dan kita semuanya bisa kembali beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Itu aja dari Bapak. Terima kasih ya atas perhatian kalian sampai akhir ini, video terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.